Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning everyone. As usual, I will check your attendance list first ya. Ani Tuti Elisa. Okay. Hi Ani, how are you? Okay. Kayaknya mic-nya belum kedengeran ya. Arifin, mana Ipin? Not yet. Arianto. Ryan, mana Ryan? Ryan. Mana Ryan yang nggak nyaut? Inilah kalau Zoom ini ya. Oh, langsung kalau di kelas kan kita kelihatan ya Ryannya fokus atau enggak. Oke, belum saya absen ya karena belum respon. Cici Paramida. Yes, Miss. Hi Ci, how are you? I get fever, Miss. Oh, you got fever. Get well soon ya Ci. Yes. Oke, Okay, Miss. Thank you. Della. Present, Miss. Hi Della, how are you? How are you, Del? I'm good, Miss. Oh, ya, I'm good. fine. Oke. Yeah. Dan pas dia kayaknya ada orang sebelahnya ya. Alice? Hah? Huh? Ya, Miss. Hi Alice, how are you? I'm fine, Miss. Okay. Yuan Tri. Yes, Miss. Okay, how are you, Yuan Tri? Fine, Miss. Okay. Firda. Present, Miss. Okay, where are you, Firda? Are you good? How are you? I'm fine, Miss. Okay, good. Fitri. Yeah, Yes, Miss. Mama. Hi, Fitri. How are you? I'm fine, Miss. Okay. Dinding kamarnya lucu ya, ada tempelan-tempelannya. Rehan? Present, Miss. Oke. Hai Rehan, masih baik? I'm fine, Miss. Oke. You are fine ya, masih baik ya. Next, Mas Ayu. Present, Miss. Oke. Hai Mas Ayu, how are you? I'm fine, Miss. Oke. Ini yang Ryan. Udah muncul kamu Ryan? Present, Miss. Where are you Ryan? Bentar, Miss. Lagi ini, Miss, di WC, Miss. Astagfirullahaladzim. Ini memang lah ya kalau Zoom ya, kalian bisa Zoom sambil apa aja, tapi nggak juga sambil di WC. Oh my God. Julie mana Julie? Julie is not here. Nanda Putri Aulia. 5. Yes, Nanda? Miss. Oke. Hai Nanda, Yes. how are you? I'm fine, Miss. Oke. Oktaria tadi izin. Rio. Belum. Sherin. Present, Miss. Hi Sherin, how are you? I'm fine, Miss. Okay, good. Tasha. Not yet. Tasha. Not yet. Present, Oh, ada. Mana Tasha? Present. Oh iya, ada ya. Hai Tasha, how are you? I'm fine, Miss. Oke, Zul. Belum ya. Alright. Mana ini banyak yang nggak join ya? Kenapa kalau Zoom malah banyak yang nggak masuk? Tadi yang izin sama saya satu orang lagi siapa ya? Tadi saya punya... Bentar. Komang. Ini Komang salsa. Oh, bukan. Komang ini bukan kelas kalian ya. Oke. Kalau gitu. Hai, hari ini kita jadwalnya e-learning, so I make it the meeting since I have some materials that I want to give to you ya, yang mau Miss bagikan sama kalian. Nanti kalau seandainya
materinya udah selesai dibagikan sebelum 40 menitnya. Kan Miss kan Zoom-nya pakai Zoom yang biasa ya. Kayak kata kalian kemarin nggak ada duit mau pakai Zoom yang Pro. Jadi sebenarnya saya udah beli sih di Zoom, tapi kayaknya saya dibohongin ini sama penjualnya. Tiba-tiba baru 1 kali dipakai, sekarang udah nggak bisa lagi. Itu saya ubah penilaiannya ya, jadi bintang 1. Apa namanya? Ini di situ. Jadi nanti kalau seandainya materinya udah selesai sebelum 40 menitnya habis, kita selesaikan di sana. Tapi kalau seandainya nanti masih ada materi yang belum tersampaikan, nanti kita akan apa namanya sambung lagi. Nanti saya akan kasihkan linknya lagi, kalian join lagi. Oke, cukup jelas ya. Oke. Today I would like to discuss. I would like to give you the material about application letter. Ya. Apa sih itu application letter? Apa sih surat aplikasi? Kalau diartikan secara harfiah ya surat aplikasi. Ya, apa itu surat aplikasi? Jadi di sini kalian diharapkan nanti tahu bagian-bagian dari application letter and you can create your own application letter in English of course ya, dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu application letter itu apa? Surat aplikasi itu apa? Kira-kira? Kalau aplikasi itu apa? Surat apa, Rehan? Surat lamaran, Miss. Surat lamaran. Oke, jadi kita lihat dulu secara harfiahnya ya. Artinya adalah aplikasi. Ketika kalian mengaplikasikan sesuatu, berarti kalian menginputkan sesuatu, memasukkan sesuatu, memasang sesuatu. Aplikasikan peralatan ini di sana. Aplikasikan. Di sini, application letter means you apply yourself to a company. Jadi kamu mengaplikasikan diri kamu memasukkan diri kamu ke dalam suatu perusahaan yang dalam arti luasnya yang kita kenal dengan surat lamaran memang. Benar tadi Raihan ya. Jadi kita akan membahas tentang application letter. Nantinya ketika kalian di dunia kerja, kalian akan kalian akan perlu sekali untuk membuat suatu surat lamaran yang bagus. Ya, apalagi kalau nanti kalian mau melamar pekerjaan di perusahaan asing. Tentunya kalau kalian mau melamar di perusahaan asing, surat aplikasi atau surat lamaran yang kamu perlukan itu harus kamu kerjakan atau harus kamu buat dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi application letter itu adalah surat yang kamu tulis untuk suatu perusahaan atau suatu organisasi ketika kamu ketika kamu melamar suatu pekerjaan. So it's a letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. The letter of application is like a personal sales letter. Ya, jadi surat lamaran itu seperti surat jual diri. Ya, jadi kamu jual diri di sana. Kamu menjual diri kamu di dalam surat lamaran kamu. Ya, because of it starts of selling the personality and qualifications to the applicant's future employee. Jadi yang kamu jual adalah personality kamu, kualifikasi kamu terhadap perusahaan atau terhadap si penerima kerja yang akan menerima kamu nantinya. Ya. Tujuannya apa? Apa tujuan dari kalian membuat surat lamaran kerja? Yang pertama, to secure an interview, jadi untuk memastikan kamu mengamankan kesempatan kamu untuk diwawancarai, kemudian eventually sebenarnya tujuan akhirnya adalah to obtain a job, ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi tujuan kalian membuat surat lamaran itu yang pasti adalah biar si perusahaan tahu bahwa kalian berminat terhadap lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Dan biar perusahaan juga tahu bahwa kalian memenuhi kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh mereka pada saat mereka memosting atau memasukkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Oke, jadi ada beberapa bagian dari surat application letter ya. We have suara saya bergema di Cici ya. Jadi ada beberapa bagian dari surat aplikasi. Yang pertama, kita punya yang namanya heading. Ya, heading ini atau kalian bisa sebut juga kepala surat kalau dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kita punya inside address. Terus kita punya salutations.
kita punya body of the letter, kita punya complementary clause, baru terakhir kita punya subject clause. Oke, ini secara umum ya, secara umum ini. Tapi bisa dibuat lebih jelas lagi nanti di heading kita ada deadline, ada tanggalnya, kemudian ada di signature line nanti kita ada notations. Secara umum ini, secara lebih lengkapnya yang ada di dalam kotak berwarna biru. Oke. Ini bentukan umum surat resmi, surat formal yang bisa kalian gunakan untuk membuat application letter. Sekarang kita cek satu-satu. Ya, heading itu apa, inside address itu apa, dan selanjutnya. Oke, yang pertama kita ke heading. Kepala surat kalau dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya kepala surat, letterhead. Ya. Apa yang tertuliskan atau apa yang ada di dalam heading? Di dalam heading yang pertama yang ada itu adalah information about the writer. Jadi informasi tentang si penulis surat. Jadi di sini tentang kalian, karena kalian yang nanti akan menuliskan surat lamaran, jadi di heading ini adalah informasi tentang kalian. Biasanya itu mengandung contains the address of the sender, jadi alamat kalian, and the date on which the letter is being written. Jadi tanggal di mana surat itu kalian buat. Atau kita sebutnya tadi dengan deadline. Ya, jadi di heading itu pertama kita punya information about the writer, kemudian kita punya address of the sender. Alamat kalian, kemudian tanggal di mana surat itu kalian buat. Yang kita sebut dengan deadline. Jadi deadline itu adalah tanggal di mana surat itu dibuat atau tanggal di mana kira-kira kapan surat itu akan diterima oleh si penerima. Ya, lihat contoh. Jadi kalian bisa tuliskan alamat kalian, kemudian tanggalnya di bawah. Untuk cara penulisan tanggal ada dua di dalam surat resmi. Yang pertama kalian boleh tuliskan dulu bulannya, tanggalnya, koma, baru tahunnya. Atau kalian boleh tuliskan dengan cara biasa, tanggal, bulan, baru tahun. Ya. Dan it's better for you to use ordinal number. Kayak Miss bilang kemarin ya, yang namanya di kalender itu ada yang namanya ordinal number sama cardinal number. Kalau ordinal number dia menyatakan urutan. Jadi first, second ya, third yang kita bahas kemarin. Itu ST, ND, sama RD-nya di atas ya, dia lebih kecil dari itu. Ini karena Miss tulisnya di sini, jadi agak susah mau bikinnya. Gitu. Jadi bisa Juli, for example, July 7, 2014, or 7 July 2014. Bisa seperti itu. Ya. Oke, itu untuk di heading. Sekarang kita ke contohnya. Jadi posisinya di mana sih kalau heading? Kalau dalam surat resmi ya di atas sekali, namanya juga heading ya, kepala surat. Jadi dia di atas sekali yang memberikan informasi tentang alamat kalian, juga tanggal kalian buatnya. Seperti ini. Ini contoh heading. Oke. Selanjutnya kita punya inside address. Inside address itu apa? Tadi kan udah ada alamat, Miss. Tapi alamat si pengirim. Sekarang di inside address, itu yang kalian tulis adalah informasi tentang si penerima. Tentang tempat atau perusahaan atau orang yang kalian tuju surat tersebut. Jadi kalian bisa isikan di situ title, name, position, and also address. Alamatnya. Inside address contains the name of the employer, his or her position. For example, Dr. John T. Villanueva, presiden. Presiden dari apa? Dari Dafu Company, for example. Ya. Jadi namanya, kemudian posisinya, terus company's name, nama perusahaannya, kemudian alamat dari si perusahaan atau organisasi tersebut. Lihat contoh di bawah. Jadi ini contohnya kita punya di sini name-nya. Ini namanya. Ini nama si
penerima, kemudian kita punya jabatannya di sini, positionnya, kemudian ada nama perusahaannya, ya. Kemudian kita punya alamatnya, ya. Alamatnya alamat si orangnya atau alamat perusahaannya? Alamat perusahaannya, ya. Kan kalian tidak mengirimkan surat tersebut ke alamat pribadi. Jadi yang kalian tulis adalah alamat perusahaan. Jadi misalkan kalian mau nulis surat nih buat rektor. Jadi Dr. Sunda Aryana MPD MM, Rektor, Universitas Bina Dharma, di bawahnya Jalan Ayani nomor 3, Indonesia. Ya, itu untuk inside address. Kita lihat contohnya. Oke, jadi di mana taruhnya inside address? Di bawahnya ya, di bawah heading tadi. Kadang ada beberapa surat yang meletakkannya di kiri dan di kanan. Jadi nanti banyak juga contoh surat-surat resmi lainnya di Indonesia, cuman kita ambil yang contoh umum ya, yang digunakan di luar. Jadi headingnya itu dulu yang kalian, terus di bawahnya baru inside address-nya. Seperti contoh ini. Oke. Kemudian selanjutnya ini contoh beberapa inside address yang lain. Apa namanya? Jadi kalian bisa gunakan Mister untuk untuk laki-laki. Yang kalian tidak tahu title-nya, tidak tahu apakah jabatannya, terus kalian bisa gunakan Miss MS titik atau Miss MISS untuk untuk wanita yang belum menikah, ya. Atau with undetermined civil status, jadi statusnya itu tidak ditentukan secara sipilnya. Jadi Miss Maria Yu, Miss Queen, for example ya. Kemudian Mrs. kalau dia married woman, Mrs. Doktor ini inisial, ini atau PhD ini untuk yang udah dapat doctoral degree, atau kalian bisa pakai Han yang singkatan dari honorable for high government officials. Kalau Han ini agak jarang ya dipakai di surat yang dari Indonesia. Biasanya Mr., Mrs., atau langsung ke inisialnya doktor atau profesor, something like that. Oke, itu untuk inside address. Setelahnya kita punya yang namanya salutations. Salutations itu dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah salam pembuka. Ya, salam pembuka. So, salutation is an expression of greeting to the employer that comes immediately before the body of the letter. Jadi, salutation itu atau salam pembuka itu adalah ekspresi salam yang kalian tujukan kepada si penerima kerja atau ke tempat yang kamu lamar, yang langsung muncul sebelum badinya. Contoh, Dear Dr. Villanueva, Dear Dr. Sunda Aryana, for example. Dear Mr. Jack, Dear Miss Komala, example ya. Jadi salutations ini dia 2 lines below the inside address, jadi dia 2 baris di bawah alamat dari si penerima tadi. Biasanya pakai koma atau titik koma. Kalau formal itu dia pakai titik 2 itu, kalau koma itu biasanya sedikit tidak informal ya. Tujuannya adalah untuk mengsalute the reader, untuk menyapa si pembaca, ya, untuk menyapa si penerima surat. Contoh, Dear Miss Du, bisa titik koma, ya, titik 2. Kalian bisa gunakan Sir, Madam, kalau yang kalian tuju itu top ranking officials. Kalian bisa gunakan Sir atau Dear Madam kalau dia lumayan formal. Kalian bisa gunakan Dear Sir, Dear Madam, Dear Dokter, bla 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 untuk formal. Kalau untuk personal bisa langsung sebutkan namanya, Mr. Paklar, Dear Mr. Zambas, atau itu ya. Atau kalau untuk informal, kalian bisa langsung sebut nama. Dear Jet, atau Hi Jet, atau Hello Bibi, for example. Itu untuk beberapa contohnya ya.
Di mana posisi salutations? Di bawah inside address, sebelum body. Ya, jadi di awal surat, setelah alamat si penerima, setelah nama si penerima, di awal surat sebelum body of the letter. Disitulah kalian tulis salutations. Oke. Setelah salutations, bagian selanjutnya dari surat formal adalah body of the letter. Jadi badan surat. It is in this part where you may convey all the messages you want your reader to understand. Jadi di body inilah di mana kalian sampaikan atau kalian tuliskan maksud dari surat kamu tuh apa. Body of the letter itu adalah bagian terpanjang dari suatu surat. It's the longest part. Jadi dia bagian yang paling panjang. It contains your message. Dia mengandung message kalian. Should possess the axis in an effective letter. Biasanya dia punya 8C di dalam surat yang efektif. Jadi apa itu 8C ya? Ini ada beberapa suggestions, ada atau beberapa saran di dalam pembuatan body of the letter. Ya, yang pertama first paragraph. Dia tuh kan bisa cuma 1 paragraf, bisa juga 2 sampai 3 paragraf tergantung kebutuhannya. Tapi ini yang secara umum ya. The first one is first paragraph. Di first paragraph itulah kalian attract the attention of the employer. Jadi di paragraf pertama itulah kamu menarik perhatian dari si pembaca surat atau penerima surat. Di kalimat pertama kalian bisa tuliskan cara kamu tahu bagaimana cara kamu tahu informasi tentang pekerjaan tersebut. Apakah dari iklan, apakah dari teman, apakah dari informasi lowongan pekerjaan di sosial media, something like that. Jadi di first sentence kalian boleh sampaikan atau boleh tuliskan kalian tahu tentang lamaran pekerjaan tersebut dari mana. Contoh, example ya. My past professor, Dr. Nora Garcia, has informed me of an opening in your company for an accounting major who is interested in managerial accounting, kata dia. Profesor saya yang sebelumnya, Dr. Nora Garcia, menginformasikan kepada saya tentang pembukaan lowongan di perusahaan Anda untuk jurusan akuntansi. Bagi yang tertarik di akuntansi, manajer akuntansi, ya kayak gitu. Jadi kalian sampaikan di bagian pertama di first paragraph or di first sentence itu kalian sampaikan dari mana kalian tahu atau sumber infonya kalian dari mana. Atau boleh I read your vacancy, your job vacancy on social media, for example ya. Saya baca lowongan pekerjaan di perusahaan Anda itu dari sosial media, boleh. Sejujur-jujuran aja kalian tahu dari mana. Oke. Tapi jangan juga kalian bilang saya tahu dari orang dalam ya. And then second sentence di kalimat keduanya atau di paragraf keduanya kalau memang tadi kalimat kalian panjang, the exact purpose of the writer. Jadi di first paragraph di kalimat keduanya itu tujuan utama kamu menulis surat itu untuk apa. Contoh, I should like to be considered for this position. Jadi kan tadi kamu bilang, saya membaca dari surat kabar bahwa perusahaan Anda membuka lowongan pekerjaan untuk jabatan manajer keuangan, for example. I should like to be considered for this position. Saya mau dikonsiderkan untuk posisi ini gitu. Atau I want to apply for this position. Saya mau ngelamar untuk posisi ini, boleh. Jadi di kalimat kedua kalian sampaikan tujuan kalian nulis surat itu untuk apa. Contoh ya, begitu sudah ditaruh, jadi tadi headingnya, kemudian inside address, kemudian kita punya salutations ya. Ini 10 menit lagi berakhir Zoom-nya. Udah ada pemberitahuan. Nah, ini contohnya. My past professor, Dr. Nora Garcia, has informed me of an opening in your company for an accounting major who is interested in managerial accounting. I should like to be considered for these positions. Jadi ya, contoh yang tadi dimasukkan ke body-nya. Kemudian, di second paragraph-nya, tadi kan itu first paragraph ya. Di first paragraph, jadi kalian
infokan dari mana kalian dapat info pekerjaan tersebut, kemudian apa maksud kalian nulis surat. Jadi tujuan kalian nulis surat itu apa. Di paragraf kedua, disitulah kalian create the employer's interest or desire in your application by indicating your educational attainment. Jadi di situ kamu sampaikan ketertarikan kamu terhadap lowongan tersebut dengan menunjukkan background edukasi kamu, bahwa background edukasi kamu itu sesuai sama pekerjaan yang ditawarkan. For example, I am a recent graduate of the University of Nova. The accounting courses and training I obtained from this institution stress up-to-date procedures, principles, and theories that will enable me to have expertise in the job I am applying for. Jadi, kalian sampaikan di sana tentang background pendidikan kalian. Saya lulusan dari universitas ini. Di jurusan saya dulu, saya di jurusan akuntansi. Di situ saya dilatih untuk bagaimana tetap up to date, bla 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 bla. Dan saya yakin ini memberikan keuntungan dalam pekerjaan yang saya sedang lamar sekarang. Gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ditaruhnya di mana? Di bawah paragraf pertama tadi ya. Kan tadi paragraf pertama, terus paragraf kedua. And then, setelahnya, paragraf ketiga, di sini kalian sampaikan your work experience and training sessions attended. Jadi di situ kalian sampaikan pengalaman kerja kalian sebelumnya apa, atau pengalaman training pelatihan sebelumnya itu yang sudah pernah kamu hadirin itu apa, yang relate, yang relevan dengan posisi yang sedang kamu lamar saat ini. For example, for almost 5 years, selama 5 tahun, I have worked in the accounting department of CCP accounting firm. Saya telah bekerja di departemen akuntansi, for example ya, departemen keuangan. My experience in this company gave me a lot of knowledge. Pengalaman saya di perusahaan ini memberikan saya banyak pengetahuan tentang teknik dan istilah-istilah yang berhubungan dengan pekerjaan ini. During this period, selama periode ini, I also work as a part-time accountant at Seaside Corporation. Jadi kalian sampaikan pengalaman-pengalaman kalian, pelatihan-pelatihan yang kalian ikutin, yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar itu. Jadi misalkan nanti kan kalian manajemen perusahaan nih, terus kalian melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Kalian sudah pernah magang atau sudah pernah kerja jadi asisten apa, misalkan asisten admin di mana ya, kalian sampaikan pengalaman saya di sini memberikan saya pengetahuan, memberikan saya pengalaman yang nantinya akan berguna yang bagi pekerjaan yang sekarang saya lamar, for example. Jadi di sini kalian jual diri kalian. Jadi di body of the letter itulah waktunya kalian untuk menjual kemampuan kalian, menjual kualifikasi kalian, menjual diri kalian di dalam surat tersebut. Ya, contoh kalau udah dimasukin ke dalam body, jadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, itu untuk body of the letter. Jadi kayak yang Miss bilang tadi, the body of the letter is the longest part. Dia bagian yang paling panjang tuh. Dia sendiri aja udah ada 3 paragraf di situ ya. Oke. Ada lagi terus tambahkan 4 paragrafnya. Di sini kalian bisa tambahkan personal attitudes, interest, qualities, activities toward the jobs. Jadi ini tadi tambahan lagi kalian kasih apa sih namanya? Personal attitudes kalian, sifat kalian, sikap kalian, strength kalian yang mendukung yang relevan dengan pekerjaan yang sedang kalian lamar di sini. Ya, to have a chance to get into a higher place of accounting, I plan to push through with my accounting training through a so-called program in the evening. Kalian juga bisa sampaikan rencana kalian ke depannya untuk meningkatkan kinerja kalian, ya, visi misi kalian lah. Jual diri kalian, jual kemampuan kalian di situ. Terus masukkan lagi di paragraf. Terus yang di paragraf kelima, itu tujuannya adalah to make the employer believe that you are the right person
the company has been looking for. Jadi di sini kalian penutupnya, rangkumannya yang di sini apa namanya, di mana kalian meyakinkan si penerima kerja atau si yang memberikan lowongan pekerjaan itu bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut, ya. Kalian bisa bilang enclose is my resume. Jadi yang namanya ketika kalian ngelamar kerja kan pasti kalian lampirkan kurikulum vitae atau resume, ya. Jadi situ kalian tuliskan terlampir juga kurikulum vitae saya atau resume saya untuk memberikanmu more detailed information about my qualifications, untuk memberikan kamu detail informasi tentang kualifikasi saya. Gitu. Oke. Jadi kalian bisa tuliskan body of the letter dalam 5 paragraf tadi. Kalau mau secara ringkas, 1 paragraf tapi jadinya panjang. Jadi boleh kalian pecah menjadi 5 paragraf ini yang intinya adalah you sell yourself. Kalian jual diri kalian, jual capabilities kalian, jual kualifikasi kalian, jual background edukasi kalian yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar di situ. Ya. Nah, di terakhir, terakhir apa belum ini ya? Jadi di sini nanti masih di body juga, kalian boleh tanyakan apakah kalian bisa untuk langsung dijadwalkan untuk interview. Karena biasanya kalau seandainya ngelamar kerja, tertulis itu kan akan ada proses selanjutnya interview. Jadi nggak apa-apa kalau di surat lamaran kalian boleh tuliskan, may I have a personal interview. Jadi kan kita gimana sih mau meyakinkan orang bahwa yang kita tuliskan itu benar. Caranya adalah dengan interview. Di interview kan orang bisa lebih yakin dengan kemampuan kita. Jadi kalian boleh tawarkan diri kalian, may I have a personal interview? Boleh saya dapatkan interview lebih lanjut, katanya ya. You can reach through this telephone number. Nah, kalian sampaikan di mana mereka bisa menghubungi kalian di situ. Ya. Ini ketika sudah dimasukkan ke body of the letter. Jadi memang body itu yang paling panjang dari bagian surat. Setelah selesai body-nya, jadi udah tadi pembukanya, udah tadi kalian jual diri kalian di situ, kalian bilang kalian cantumkan review, summary, kemudian kalian minta untuk dijadwalkan interview, kalian harus sampaikan complimentary clause. Jadi complimentary, kalau tadi kita punya salutations, salutation itu salam pembuka, kita juga punya yang namanya complimentary clause. Complimentary clause ini adalah salam penutup. Ya, it serves to end the message just as goodbye serves to end conversation. Jadi sifatnya itu fungsinya itu sama kayak goodbye dalam percakapan. Misalnya kalian ngomong nih lagi ngobrol sama teman, goodbye, bye, thank you ya, udah makasih ya. Itu sama. Di complimentary clause ini fungsinya sama kayak goodbye, itu dia menyajikan akhir dari surat kalian itu. Biasanya consists of 2 or 3 words expression that observes a degree of formality. Biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kata yang menyajikan tingkat keformalan. Contoh, respectfully yours, truly yours, for example, ya, very respectfully yours. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak salam hangat, hormat saya, gitu ya, salam hangat selalu, gitu. Ini bentar lagi nih Zoom-nya mati sendiri nih, dan masih ada beberapa lagi ya. Nanti habis ini Miss kasih link-nya lagi, kalian join lagi ya. Sebentar lagi nih kayaknya udah tewas ini Zoom-nya. Oke, thank you Miss, buka link-nya lagi dulu ya. Sebentar, tadi baru sampai di complimentary clause. Oke. Kita